akhirnya menuju ke persidangan. Ya, mediasi gagal kan ketika para prinsipal ini kan tetap Geser bun. berketetapan dengan apa yang mereka inginkan. Udah tidak. Ya, jadi ketika masing-masing pihak itu tidak mau mundur atas keinginan pihak yang lainnya, tidak ada negosiasi, semua berpegangan kepada apa yang mereka yakini dan mereka pilih sebagai sesuatu hal yang menurut mereka itulah yang terbaik, ya sudah pasti gagal. Jadi situasinya tadi juga seperti itu, masing-masing pihak itu berpegangan dengan apa yang menurut keyakinan mereka masing-masing. Ya, jadi terkait dengan masalah quality time yang diperlukan oleh Ruben dengan anak-anaknya, sebagaimana yang diatur dalam Akta 39 itu, pihak sana kan tidak ingin menjalankannya, ya. Mereka ingin menjalankan itu, tapi dengan tambahan syarat, ya. Ada beberapa syarat, satu adalah syarat kesehatan, ya. Tapi saya mengatakan bahwa di dalam Akta 39 itu tidak mengatur tentang adanya syarat. Harusnya kan bisa pertemuan ini bla 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 dengan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian, boleh. Berarti ada syarat. Atau misalnya dengan syarat kesehatan. Kesehatan itu kan bisa, bapaknya nggak lagi flu, kan bisa. Nggak usah menyebutkan spesifik penyakitnya. Tapi ini tidak ada sama sekali syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak dengan sadar keinginan bebas tanpa tekanan dan dibuat dalam akta notaris. Kenapa sekarang ada syarat? Ya, dan saya juga tadi bertanya sama Ruben, setelah perceraian, setelah Akta 39 itu ditandatangani, bertemu nggak dengan anak-anak? Bertemu. Ada syarat apa tidak? Tidak. Jadi syarat itu baru dimunculkan sekarang. Ya, ini yang menjadi pertanyaan saya. Nah, lalu si pihak sana mengatakan, ini Bang Minola double standar ini, karena seharusnya bla 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 bla. Hakim, mediatornya mengatakan, loh jangan melebar. Karena kita konsepnya adalah mengenai masalah hak asuh anak. Kembali ke poin yang pasalnya saya tunjukkan tentang bagaimana pengaturan dalam akta itu anak-anak bertemu dengan ayahnya. Jadi tidak boleh bicara yang lain karena memang fokusnya di situ. Jadi ditarik lagi ke situ. Nah, mereka mengatakan bahwa dulu sebenarnya kita nggak mau cantumkan karena kami tidak mau ada kata-kata yang sensitif dalam perjanjian. Saya bilang, kalaupun tidak mau kau cantumkan itu dalam perjanjian, kita ada komunikasi antar kuasa hukum. Seharusnya ketika draft itu yang dibuat oleh notarisnya dia disampaikan ke Ruben dan disampaikan ke saya dan saya ada komunikasi dengan kuasa hukumnya karena pasti ada revisi, dia harusnya bisa berbisik dengan saya, Bang itu kita tidak bikin syarat tapi sebenarnya ada kondisi yang seperti ini, maka saya akan memberikan masukan. Tapi ini tidak ada sama sekali informasi apapun terkait dengan masalah yang sekarang mereka berkuar-kuar tentang kesehatan. Sementara durasi yang mereka sebut itu bahwa dicurigai ada penyakit itu masa-masa perkawinan. Tapi pada waktu pembuatan akta mereka tidak bicara tentang kesehatan. Ya, menyinggungnya ke saya pun tidak. Jadi saya bilang sama mediatornya, bagaimana saya dalam menegakkan hukum dalam perkara ini mempertimbangkan mengenai masalah syarat itu kalau di dalam akta ini tidak pernah disebutkan. Saya juga nggak pernah diberitahu. Kalau misalnya kuasa hukum sana tahu, berarti dia tidak menginformasikan juga itu ke saya. Berarti ini cacat hukum tersembunyi. Ya, jadi ini yang tadi terjadi. Pihak sana juga nggak bisa membantah karena memang mereka tidak pernah kasih info ke saya dan saya tidak pernah tahu ada hal-hal seperti itu. Tadi kan sudah dikasih tahu masalah kesehatan, jadi tolong jangan diulang lagi pertanyaan yang sudah ditanyakan. Sebenarnya Mendak itu memperbolehkan ayahnya untuk bertemu dengan anak-anak, tapi ada aturan kesehatan tadi itu yang tidak memperbolehkan. Ya dasarnya apa nggak memperbolehkan? Sorry. Oke. Mereka tidak mau menyebutkan karena kesehatan yang memang mereka tidak mau menyebutkan penyakitnya apa. Saya kan juga nggak menyebutkan penyakitnya apa. Ada saya sebut penyakit? Nggak ada. Saya kan cuma bilang bahwa kalau memang ada isu kesehatan, maka isu kesehatan itu harus dituangkan dalam akta. Ya, oke. Dia tidak menyebutkan, tapi dia memberikan clue seperti ini, Bang. Kita tidak perlu sebut lah, kan itu sudah beredar ketika di WA chat yang di itu loh, Bang. Ya udah, jadi saya juga bicara tentang kesehatan. Apapun penyakitnya, kalau misalnya memang ada penyakit yang kita khawatirkan itu akan membahayakan anak-anak, dan karena peristiwa itu terjadi dalam perkawinan, harusnya ketika bercerai diatur nggak dalam akta itu? Logika saja kita diatur nggak? Diatur. Kalau memang dia begitu cemas dan khawatirnya, ada kata-kata 2-3 hari berkumpul dengan ayahnya dan dia cemasnya seperti hari ini,
dia minta nggak ada syarat itu dalam perjanjian, harusnya diminta. Kalaupun tidak ingin dicantumkan penyakitnya, dia harusnya ngomong sama saya. Kuasa hukumnya harus ngomong sama saya, Bang, bagaimana? Ada kondisi klien saya seperti ini, dia mau seperti ini. Pasti saya akan mengusulkan ada kata-kata dengan syarat-syarat yang ditentukan di kemudian hari, bisa. Dengan syarat-syarat masing-masing pihak dalam keadaan yang sehat walafiat, bisa. Karena flu juga akan memberikan ketularan. Nah, tapi kan ini tidak pernah ada isu itu. Dan setelah perceraian pun, Ruben masih bisa bertemu dan berkumpul bersama dengan anak-anaknya tanpa syarat. Baru sekarang ada syarat itu. Ya jelas. Apakah ini dibikin-bikin untuk agar mengulur-ngulur anak-anak tidak bertemu dengan bapak? Saya tidak tahu apa pertimbangannya, tapi yang saya tahu adalah apa yang tertuang dalam aturan. Ya, kalau memang yang tertuang dalam aturan 39 itu adalah seperti itu, maka marilah kita mentaati hal-hal yang seperti itu. Kecuali masing-masing pihak sepakat untuk merubah. Masalahnya kan Ruben tidak sepakat untuk membuat perubahan itu dengan dicantumkan syarat. Masa ayah mau bertemu anaknya itu adalah pakai syarat? Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi oleh karena masing-masing pihak bertahan dengan keyakinan mereka masing-masing, maka tentu tidak bisa didamaikan. Mediasi ini harus dinyatakan gagal. Berarti ada mengacu untuk peradilan ya Pak? Oh iya, karena begitu mediasi ini gagal, maka sidang berikutnya adalah sidang di perkara pokok dengan majelis hakim yang sudah ditunjuk untuk menangani perkara. Sekarang tanggal berapa Pak? Dipanggil nanti dalam panggilan sidang, kita kan mediator harus membuat laporan kepada hakim perkara, majelis hakim di perkara pokoknya, kemudian disesuaikan yang jadwal waktunya sidang, waktu hakimnya, baru akan ada panggilan. Bang, perihal audit kan mereka siap mengatakan untuk audit, tapi mereka juga minta audit ke kesehatan, Bang. Sekarang seperti ini misalnya, ketemu anak aja belum, betul tidak? Jadi jangan dicampur aduk. Kalau masalah uang ini, udah mereka nikmati belum? Sudah mereka terima belum? Jadi kalau sesuatu yang sudah mereka nikmati dan mereka terima, wajar nggak kita minta auditnya? Tapi kalau sesuatu yang belum kita terima, apa yang mau diaudit? Selama ini ketika anak-anak bertemu, ada nggak riwayat yang mereka bisa buktikan? Anak-anaknya jadi sakit, jadi lemah kondisinya, ada nggak fakta itu? Nah, artinya kan kenapa tidak dilaksanakan dulu apa yang diatur dalam Pasal 39, mempertemukan anak-anak ini dengan ayahnya, dan kemudian setelah itu kalau memang ada hal-hal yang dikhawatirkan, kemudian diminta dengan santun, jadi bijaksana, kemudian itu akan diterima. Jadi jangan dibilang siap, tapi kamu akan siap. Apa dia pikir kita takut nih untuk artinya itu menunjukkan hasil kesehatannya King Ruben? Enggak takut. Kita sudah buka ke publik, apapun komentar publik berani loh menunjukkan ini hasil tes saya. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Tapi kan nggak wajar kalau misalnya ketemu aja belum, dia sudah minta audit kesehatan. Sementara ini sudah bertahun-tahun dia nikmati. Wajar. Ya wajar dong. Ketika dia melakukan audit atas pemakaian uang itu, ya nggak apa-apa. Kalau Ruben mau ketemu sama anaknya dan dia setuju ada syarat misalnya, ya dia penuhi. Tapi kalau nggak dia penuhi, biarkan nanti majelis hakim yang memutuskan. Tapi yang paling tidak, harus bisa dibedakan permintaan sesuatu yang belum pernah diterima oleh Ruben haknya, dengan ini sudah dinikmati bertahun-tahun. Mana yang lebih logis? Audit terhadap penggunaan uang yang sudah bertahun-tahun dengan nilai yang fantastis, atau audit pemeriksaan kesehatan yang sementara kita nggak pernah ketemu sama anak itu? Mana yang lebih fair? Mana yang lebih harus dikedepankan? Nah, sepertinya dari pihak sana merasa ketakutan sekali kalau untuk anak-anak itu ketemu sama bapaknya. Ada seperti itu nggak sih? Itu juga yang tadi disampaikan oleh Ruben. Karena anak yang paling kecil ini kan suka ceplos-ceplos. Jadi khawatir kalau misalnya tanpa pengawasan, tanpa ini kan dia selalu kan dari kesehatan kan selalu ingin didampingi oleh dia sebagai ibunya kan harusnya kan ada quality time lah mereka bertiga kan begitu. Toh ini anak-anak sama lu terus sama ini, tinggalnya juga sama lu apa sih gitu. Masa lu nggak kasih seperti waktu-waktu di awal-awal baru bercerai itu anak-anak sama saya aja bertiga kan begitu. Jadi memang mungkin menurut dugaan Ruben ada kekhawatiran anak-anak ini akan ceplos, sesuatu yang mungkin disampaikan di ruangan tertutup internal mereka yang mungkin dia ingin Ruben tidak dengar. Dia nggak mau Ruben tahu apa yang mereka bicarakan. Jadi ada sih
kekhawatiran ke arah sana. Ya. Karena kan ini kan sama seperti Ruben ngomong di Brownies, ketika dia berkunjung melayat ya ketika ada kemalangan, dan esoknya dia masih boleh loh ngantar anak-anak ke sekolah tanpa syarat ya. Kemudian anak-anak itu ngomong, misalnya menurut Ruben yang di acara ininya dia, Papa ini pencitraan, pernah dengar kan? Iya. Papa ini pencitraan ya, datang melayat. Nah, ini kan ceplosan anak kecil. Jadi dia khawatir kalau misalnya kemudian tanpa pendampingan, tanpa pengawasan, tanpa syarat-syarat yang dibuat-buat seperti itu dan akhirnya memudahkan anak-anak ini berkumpul sama ayahnya, anak-anak ini pasti akan ngomong-ngomong tentang sesuatu yang mungkin ingin dirahasiakan. Mungkin loh ya. Nah, jadi ini yang mungkin kemungkinan yang paling besar.